Selamat pagi. Ya, saya masih akan mencoba membahas tentang apa itu penyelidikan dan penyidikan. Karena penyelidikan dan penyidikan itu semacam jendela untuk melihat sebuah peristiwa hukum. Dari jendela itu harus digambarkan pasti. Nah, lalu diskusi hari ini saya beri nama adalah strategi dari lembaga-lembaga penegak hukum di dalam memainkan egonya masing-masing. Jadi kalau kita amati sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu apa? Nggak ada. Penegakan hukum Indonesia itu carut marut, intervensi selalu ada, ya. Bahkan sampai timbul kata koordinasi. Koordinasi itu nggak boleh di dalam lembaga penegak hukum karena fungsinya lain-lain. Karena dengan koordinasi lalu kemudian kasus keadilan itu di mana? Gitu. Pada masing-masing lembaga fungsinya adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Misalnya contoh biasanya yang terjadi ada di dalam penyelidikan, kemudian tersangka tidak puas mengajukan pra peradilan. Di dalam mengajukan pra peradilan ini selalu yang dipersoalkan adalah alat bukti. Apakah cukup alat bukti yang diajukan oleh penyidik untuk menetapkan diri sebagai tersangka? Tapi kebanyakan pra peradilan itu ditolak. Hakim nggak mau mengkaji lebih dalam alat buktinya relevan atau tidak, cukup atau tidak, ya. Sehingga hakim memutus. Ya. Nanti ada dua bagian. Misalnya saya kasih contoh tentang masalah yang saya ajukan pra peradilan. Alat buktinya nggak ada. Sekarang baru diketahui di dalam persidangan. Saat ini sekitar sudah 10 saksi belum ada yang menjelaskan tentang peran saya. Nggak ada. Saya apalagi untuk berbicara saya sebagai advokat. Nggak ada semua, karena semua lengkap. Tetapi waktu pra peradilan ditolak, karena dasar dari pra peradilan saya adalah data administrasi. Ya, misalnya satu contoh, SPDP. SPDP pertama itu sudah dikembalikan ke kejaksaan. Menurut peraturan Jaksa Agung berarti kasus tidak dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan kan ada laporan baru, tapi yang terjadi timbul SPDP yang kedua tanpa adanya laporan baru. Lalu kemudian di SPDP kedua ini terjadi pemalsuan data. Ini yang menjadi dasar dari putusan Mahkamah Agung. Dan SPDP kedua ini sudah dikembalikan lagi, berarti sudah tidak ada kasus lagi. Tapi itu yang dijadikan dasar untuk mengajukan kasus ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung dari SPDP kedua, saat ini SPDP ketiga. Nah, lalu tentang penulisan identitas yang tidak konsisten, ya, dari situ semestinya itu sudah cukup. Sebab SPDP itu surat pemberitahuan adanya penyidikan. Ya, kalau itu cacat semua. Tetapi hakim nggak mau meninjau, hanya mengatakan itu persoalan administrasi. Ya, tidak ada sanksi hukumnya. Nah, ini repot kalau sudah begini. Nah, di dalam dunia peradilan itu masyarakat nggak bisa membayangkan bahwa di negara kita itu tidak ada yang namanya cawe-cawe. Nah, kalau di tingkat pusat ada namanya koordinasi antar lembaga-lembaga. Di tingkat daerah juga ada itu yang namanya forum komunikasi pimpinan daerah. Kalau yang dikomunikasikan itu adalah sebuah keadaan yang mensejahterakan rakyat, nggak ada masalah. Kalau yang kemudian yang dikoordinasikan itulah kasus-kasus, ini yang salah. Dengan budaya ewoh pekewoh, maka biasanya yang terjadi adalah saling lempar bola, ego sektoral. Ya, misalnya contoh kasus Eki, saya punya dua alternatif. Kasus Eki kemarin diajukan oleh Polda Jabar ke kejaksaan, lalu dikembalikan oleh kejaksaan
kejaksaan dia katakan belum lengkap. Ini ada dua pendapat dari saya. Pertama kali, kejaksaan nggak mau kotor, ego sektoral, ya, nggak mau kotor. Dia limpahkan aja dulu di pengadilan. Pra-peradilannya diterima atau enggak. Kalau pra-peradilan diterima, berarti amanlah dia, karena kasus ini sudah menjadi perhatian umum. Ya, sudah masuk di TV semua, itu para pengacara pada tampil semua itu puluhan gitu kan. Ya, itu ego sektoral. Kejaksaan nggak mau kotor, nggak mau dapat abu. Ya, sehingga kalau dihentikan dia aman, dan musik kasus. Tapi sebaliknya, kalau kemudian pra-peradilannya dikabulkan, kalau pra-peradilannya ditolak, maka kasus jalan, lalu kejaksaan menjalankan. Ya, pra-peradilan kalah kok, ada berkas saya jalankan, bolanya dilempar lagi ke pengadilan. Iya. Jadi polisi karena panas segera lemparkan bola ini ke kejaksaan. Di kejaksaan lemparkan lagi. Lalu siapa yang bertanggung jawab tentang ini? Itu biasa permainan strategi penanganan kasus di lembaga-lembaga. Kasus saya sama. Kasus Cherry itu sama. Waktu itu dia ditahan, saya laporkan ke Kejaksaan Agung. Dalam waktu 10 hari langsung dilimpah ini. Iya, langsung dilimpah. Ditahan karena dakwaan, karena dugaan penipuan, dugaan pemalsuan surat dan dugaan keterangan palsu. Ya ditahan polisi karena itu, dibebaskan polisi karena itu, ditahan kejaksaan karena itu, tapi didakwanya nambah pasal penggelapan dan penipuan. Padahal penambahan pasal itu harus melalui P19. Ya ini kembali lagi ego sektoral, lalu limpahkanlah bola panas itu di pengadilan. Itulah yang terjadi di negara kita. Sebenarnya nggak ada keadilan. Yang ada adalah strategi dari lembaga-lembaga dengan ego sektoralnya masing-masing. Kalau itu keadilan dan sebagainya, harusnya penyidikannya dimatangkan dulu. Ya sampai titik terakhir dimatangkan. Misalnya contoh kasus Vina, saya baca di koran ada satu saksi yang kemudian saat ini katanya dibon oleh polisi, nggak tahu ada di mana. Itu pelanggaran hak asasi itu, karena dia sudah terpidana, tanggung jawab ada di LP, ya bukan di kejaksaan, bukan di polisi. Jadi nggak semudah itu ngebon, apalagi dipindahkan kemana yang menurut keterangan LP nggak tahu, sehingga pengacaranya kebingungan, keluarganya kebingungan. Ini pelanggaran hak asasi. Ya kembali lagi, karena forum komunikasi pemerintah daerah yang dibahas kasus ini, namanya kan masyarakat berhadapan dengan penguasa yang terdiri dari banyak sektoral, bukan penguasa melindungi masyarakat, bukan. Jadi itu proses yang namanya penegakan hukum di Indonesia carut marut, nggak jelas, sehingga di kemudian hari kalau banyak saksi mencabut dan sebagainya, ya itulah yang terjadi. Karena sebenarnya orang dihukum itu sejak di polisi, diperiksa di polisi itu sudah 70% dihukum. Lalu polisi cari kesalahan orang, padahal fungsi kepolisian itu pengayom dan melindung. Jadi potret empirisnya harus pada posisi netral. Ya nggak ada kasus titipan, nggak ada kasus atensi. Yang ada adalah memotret sebuah peristiwa hukum. Nah, ini yang perlu dipahami, masyarakat harus paham. Ya nanti akan saya kupas lagi tentang proses-proses penegakan hukum di Indonesia. Lalu demikian juga di pengadilan. Kalau ketemu hakim yang berani, ya sudah selesai, putus itu, pra-peradilan kabulkan. Tapi belum tentu hakim itu ada yang berani semua. Apalagi tergantung dari ketua pengadilan. Ya kalau walaupun di pengadilan itu namanya ketua, artinya tidak bisa mengintervensi hakim yang memeriksa kasus, tetapi tetap budaya kita meminta bahwa kita menghormati pimpinan. Nah ini kalau sudah begini kita bercampur karena penegakan hukum dengan budaya. Ya inilah semestinya yang disebut dengan hukum-hukum lain dalam pluralisme hukum. Ya nanti saya akan coba kembangkan lagi dalam pembahasan itu sampai ujung-ujungnya pada sebuah penegakan hukum yang progresif, yang memperhatikan semua hukum yang berlaku di masyarakat.